25011. Saya Safa Asihula Nabila dengan NIM 305255025. Saya tim Manita dengan nomor NIM 30525031. Saya dengan Silvina Hakoy dengan NIM 305255005. Saya Raja Zaida Lulusnia dengan NIM 305255029. Saya Putri Maulidia Sujihat ini dengan NIM 305250008. Saya Syahrul Tamami dengan nomor NIM 305255006. Ini kami akan mengunjungi gedung dakwah Muhammadiyah Pengajian Pekalongan. Untuk apa sih? Di sini kita akan menelusuri bagaimana sih sejarahnya adanya gedung Muhammadiyah hingga saat ini. Dan juga kita akan mengkaji apa sih peran gedung dakwah Muhammadiyah di daerah Pekajangan tersebut. Iya. Anak sebetulnya, anak-anakku ya, anakku wis lulus kuliah. Anakku loro mbak, saya asli Pekajangan, nama saya Arif Rahman. Aku Arif Rahman Hakim, saya asli Pekajangan. Pekajangan dari Bandung. Saya punya dua anak, laki-laki semuanya. Cowok, tapi sudah lulus, yang satu masih kuliah di ini semester akhir tinggal mohon doanya mudah-mudahan bulan ini selesai. Amin. Saya di Muhammadiyah Pekajangan itu sebagai wakil sekretaris. Jadi saya sebagai wakil sekretaris. Jadi di Muhammadiyah Pekajangan, PCM Pekajangan sebenarnya pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan itu jumlah pengurusnya ada 11 itu bisa dilihat 11 dan saya memiliki posisi sebagai wakil sekretaris. Saya diamanai oleh pimpinan cabang untuk menemui jadi semuanya. Iya. Jadi nanti kita berhubungan Bella. Iya. Jadi nggak usah rasa gawe serius santai guys. Hubungan apa-apa sing jenengan pengen ngerti yo. Monggo sampaikan nanti sing aku perlu buka karena mungkin lupa karena secara Pekajangan itu sudah yang panjang. Dan kebetulan saya kan termasuk generasi yang berapa ya? Berarti menurut saya generasi yang ketiga cara. Jadi Muhammadiyah Pekajangan itu berdiri pada tanggal 15 November tahunnya 1922. Jadi 15 November 1922 itu sudah 103 tahun yang lalu. Muhammadiyah ini ada yang dari sekolah Muhammadiyah. Saya sendiri. Mau Pekajangan dulu ya. Kalau untuk pelajaran ke Muhammadiyahan gitu kan. Jadi Muhammadiyah itu kan berdiri di Yogyakarta itu kan tahun 1912. 12 ya kira-kira 10 tahun kemudian itu sudah berdiri di Pekajangan. 10 tahun. Jadi Pekajangan itu 22. Padahal kalau Nahdliyin saja secara nasional berdiri tahun 26. Jadi nanti Muhammadiyah Pekajangan sudah berdiri, nanti malah belum berdiri secara nasional. Ini memang sejarahnya Pekajangan sejarah yang panjang. Nah, waktu itu memang tokoh pendirinya di sini itu monggo mbak. Silakan sini aja, boleh sini. Mas sini aja. Masa sini nanti biar bagai situ. Orang apa nanti gabung sini aja biar nyaman, biar santai. Santai aja dengan tidak perlu formal. Jadi saya ulangi ya. Jadi Muhammadiyah Pekajangan itu memang caranya cukup panjang. Berdiri pada tahun 22. Pendirinya adalah Kiai Haji Abdul Rahman. Kalau di pusatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Muhammadiyah didirikan di pusat adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Kemudian 10 tahun kemudian di sini itu ada tokoh kiai namanya Kiai Haji Abdurrahman. Rumahnya situ Gang 19. Monggo lho Mbak Pinara. Nah, Gang 19 waktu itu memang mengajarkan pengajian-pengajian. Kajangan ini kalau lihat saiki ya koyo ini, tapi pada tahun itu, pada tahun awal-awal tahun 1900-an, sini itu daerah yang apa ya? Daerah sing mengerikan. Artinya itu yo segala macam pencoleng, terus ya mau limo lah. Jadi ini mau limo, artinya ya pemabuk, pemabuk segala macam itu dulu saudara. Jadi daerah-daerah sendiri. Kemudian Pak Kiai Haji Abdurrahman karena sudah nyantri kemana-mana, kemudian pengajiannya itu namanya Ambudi Agomo. Awalnya itu pengajian Ambudi Agomo, makin lama kan makin besar, makin ramai. Nah, ketika pengajiannya makin ramai, akhirnya oleh Belanda itu kan dikhawatirkan oleh Belanda. Jadi zaman semono, zaman penjajahan, orang kumpul-kumpul sing rada rame-rame itu kan Belanda kan agak ngeri juga gitu. Karena kan bisa menjadi satu kekuatan gitu kan. Akhirnya kan itu mulai dihambat, mulai dibatas-batasi. Sampai akhirnya Pak Kiai Haji Abdurrahman itu kan punya kepikiran krungu, karena Pak Haji Abdurrahman kan orang Pekajangan ini kan dulu memang rata-rata ini kan memang pengusaha, artinya sudah usaha. Jadi biasa gawe ini kalau sini dulu belum pakai, nggak ada yang pakai, tapi gawe stakin ngerti ya? Iya. Kalau ini kan anak muda kan pembung gitu loh, stakin itu. Dulu kan saya ini selalu ngomongnya korset soalnya gitu kan. Iya, modern gitu ya Pak. Kalau dulu kan pakainya kan bengkong sih ya, itu kan panjang itu ya. Mungkin neng ngapa-ngapa mungkin masih ada gitu. Itu kan korset ala dulu gitu. Korset ala dulu. Dulu seperti itu. Kemudian kan mereka mbah-mbah kita itu kalau berdagang kan ke Jogja dan Solo. Kemudian krungu, jadi kok nang Jogja iki ono kumpulan. Alane Muhammadiyah gitu. Akhirnya mereka ke sana. Pengen tahu, pengen ngerti gitu. Ketika ngerti kemudian tertarik, akhirnya ya sudah, kalau dari pihak pusatnya dari Jogjanya wis kowe ngetek Muhammadiyah nangkas jangan waktu itu. Jadi di Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal belum ada Muhammadiyah. Jadi di Pantura bagian barat ini mulai dari Kendal sampai Brebes itu belum ada Muhammadiyah waktu itu. Muhammadiyah pertama itu cikal bakalnya di sini di Pantura Barat itu. Pesisir bagian barat itu Pantai Utara itu berdirinya itu dari sini dulu. Kemudian waktu itu setelah di sini kemudian berdiri pada tahun 22 itu ya awal mulanya ya pengajian Muhammadiyah. Terus akhirnya mulai mikir membuat gawe sekolahan. Dia itu masih sekolah agama. Nah, karena Muhammadiyah itu memang dari awalnya itu sudah maju, jadi pemikirannya itu sudah maju. Jadi sekolah itu bukan hanya sekedar sekolah modern pondok, tapi sudah seperti sekolah seperti zaman sekarang, sing mengajarkan juga pelajaran-pelajaran umum. Sampai akhirnya di Pekajangan itu ketika mau mendirikan sekolahan, ini dari guru rata-rata guru agama ke lulusan pondokan ono, tapi guru-guru umum kan jarang gitu, waktu itu masih jarang saat itu. Jadi tahun sebelum tahun 30 kan saat itu kan bisa dibayangkan gitu ya. Nah, akhirnya inilah hebatnya Pekajangan. Guru itu didatangkan dari luar, langsung dari Trenggalek, ada yang dari negara Jawa Timur, kemudian Jogja dan segala macam ada didatangkan guru. Jauh berarti ya Pak? Kenapa? Jauh gitu. Jauh, diimpor, guru itu didatangkan. Guru itu sengaja didatangkan. Itu tahun 30. Bayangin sebelum merdeka, di masa awal ketika Kajangan dipanggil sekolah, guru itu ditekan tahun 30.
salah satunya adalah simbah saya dari pihak istri. Jadi bapak mertua itu aslinya orang Banjarnegara, guru agama didatangkan sini. Salah satunya itu dari ada sekitar 7 orang yang didatangkan guru itu kan. Nah, akhirnya kan kita sekolah pertama ya di madrasah. Terus sampai akhirnya orang Pekajangan itu berpikir ini gawe gaji guru itu tekak itu gaji ini. Akhirnya inilah hebatnya orang-orang Pekajangan waktu itu. Jadi Pekajangan itu, Muhammadiyah Pekajangan itu bisa berdiri, bisa berkembang seperti sekarang. Itu di masa-masa awalnya itu memang ditopang oleh 3 kekuatan. Yang pertama itu ulama, yang pertama ulama. Yang kedua itu birokrat itu waktu itu adalah lurah, jadi birokrasi ya, bukan pemerintahan. Kemudian yang ketiga adalah pengusaha, entrepreneur. Nah hebatnya Pekajangan itu zaman semono ulama itu ya pengusaha. Jadi orang kiai ulama gitu, tapi kiai pun dia itu ngomongnya tidak usah suke gitu loh. Termasuk Kiai Abdurrahman itu juga dia nggak pada pengusaha itu kan stagen gitu. Jadi ulama untuk jadi kiai mulai ngaji itu, tapi kiai pun sukih bukan karena sebagai pengusaha ya, mungkin sebagai pengusaha, tapi sebagai pengusaha yang dia berpenghasilan bukan karena hanya dia mulai ngaji gitu. Tapi di rumahnya itu yang punya usaha. Berarti 3 kekuatan inilah yang di Pekajangan itu memang sejak awal sampai sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah mulai agak berkurang karena birokrasinya nggak ada. Jadi jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaannya tinggi sejak awal. Nah, akhirnya mereka itu berpikir, ini Pak mau ngaji guru terus piye gitu kan. Akhirnya dulu kan di sini tuh banyak orang Padang batik. Dia dari zaman sebelum tahun 30 ini ya ono toko-toko Cina, toko-toko batik. Akhirnya Muhammadiyah dari toko obat. Terus pintere kan kondisi waktu itu tidak aman. Sebelum merdeka kan banyak pencoleng, banyak perampok dan segala macam itu. Jadi justru dulu itu biyen sebelum merdeka tahun 30-an, omah ini pinggir dalan gini itu malah medeni. Jadi orang lebih cenderung di kampung gitu loh, gitu loh. Walik, nih saya ini kan pengennya nandalan gitu loh. Termasuk si saya itu. Jadi si saya ketika kemudian didatangkan neng gini, terus diberi jamuan semono kan omah kan suruh koyongnya kan sudah kosong apa gitu. Ketika dia nih kesempatan omah sini bikin dalam menolak, karena justru kendalan itu lebih bahaya gitu loh. Jadi keliling kampung, barang saya keluar, kalau neng gini, naik gini mendalan gini apa ngatur, mas miliar-miliar gitu. Jualnya lebih tinggi gitu ya. Tinggi gitu. Nah dulu kan kondisinya seperti itu. Nah, pinter lurah, jadi ada lurah yang namanya lurah Kimiati. Itu lurah legendaris sekali, yang dikenal Pak Cijidin itu lurah awal di Pekajangan ini. Akhirnya dia ngomong karo Pak Udono itu kan sambil camat ya. Kantor kabupaten itu kan dia kan ngarep mope kan. Di mau ketir sih. 407 enggak sih? Enggak sih. Ya, ini bubur. Bubur ayam untuk polsek itu kan dulu kan sedikit lah. Jadi Petono itu kalau dalam dulu situ. Jadi karo lurai ngomong pokoknya Pak Petono, karena kondisi tidak aman seperti ini, urusan keamanan kayak Cino-Cino sini Kajangan, Pak kembalikan jenengan aku Pak tanggung jawab. Terus berat lah, ini rasa sanggup. Akhirnya Pak Petono juga rasa sanggup kan. Dari bawah, dulu kan urusannya kayak gitu loh. Akhirnya karena kondisi yang tidak aman itu, akhirnya Cina-Cina udah minggir. Jadi ketika keamanannya tidak dijamin oleh lurai, akhirnya kan dia merasa terancam gitu daripada bahaya, akhirnya dia minggir. Nah ketika dulu mas minggir, maka toko nih sing Muhammadiyah mau kan jadi satu-satunya, nggak monopoli tunggal gitu loh. Hanya berkembang pesat. Nah mau saingan, saya kan mesti saingan dulu ngomong gitu loh. Logikanya kan begitu. Itu pinter-pinter yang mungkin waktu itu.
strateginya mungkin seperti itu. Akhirnya dari keuntungan itu bisa untuk menggaji Guru-guru. Nah, keuntungannya ada. Jadi di Inggris yang pernah saya dengar katanya. Jadi untuk menggaji guru itu waktu itu dibutuhkan sekitar mungkin antara 15 rupiah sampai 20 rupiah waktu itu. Iya. Kan zaman dulu bisa aja. Iya itu banyak itu. Nah, ternyata keuntungan itu dalam satu bulan bisa 75 rupiah. Jadi untungannya kan. Iya. Bayangin nek 20.000 kena gaji guru itu, sementara ini keuntungan 75. Berarti kan tuwek. Iya. Nah, ini yang kemudian toko obat batik inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya koperasi batik. Oh. Nah, dan koperasi batik Pekajangan itu didirikan pada tahun 37. Koperasi batik Pekajangan. Nah, waktu itu antara koperasi batik dan Muhammadiyah koyo sedulur gitu loh, karena ini Muhammadiyah sudah berdiri mendirikan koperasi batik gitu kan. Iya. Jadi makanya keuntungannya koperasi batik itu untuk mengongkosi mobilnya. Jadi kenapa Muhammadiyah Pekajangan dulu kembang pesat sekali itu karena punya amal usaha, punya unit usaha yang sangat menguntungkan, yaitu koperasi batik. Lah pengurusnya ya bodoh. Apa pengurus koperasi batik ya pengurus Muhammadiyah gitu. Itu sampai sekarang. Contohnya ini yang periode ini saja. Yeah. Di sini itu ketuanya namanya Pak Haji Abdul Somad. Ketuanya Haji Abdul Somad. Pengurus Muhammadiyah Sabang. Iya. Sementara koperasi batik itu pengurusnya namanya Haji Manfaluti, Indung Manfaluti. Nah, Pak Haji Somad ini juga anggota pengurus koperasi batik, tapi bukan ketua. Gitu kan? Iya. Tapi pengurus termasuk saya pengawas di koperasi itu. Tapi di sini saya juga pengurus gitu. Lah Pak Indung itu di sini hanya ngurus bagian ekonomi. Jadi ketika nek nang Muhammadiyah Pak Indung wi bawahannya Pak Somad. Tapi nek nang koperasi Pak Somad bawahannya Pak Indung gitu loh. Iya. Jadi sudah ada beda. Bahkan teman-teman di sekarang ini kalau koperasi ya, teman-teman kan di sini ada majelis ekonomi yang ngurus bagian ekonomi yang mesti pelataran itu. Oh iya. Itu rapat-rapat nang koperasi batik gitu loh. Karena pengurus koperasi batik di dalam juga mengurusi bagian ekonominya Muhammadiyah gitu loh. Sampai sekarang berjalan. Nah, itulah hebatnya Pekajangan. Koperasi itu berdiri tahun 37. Padahal secara nasional koperasi Indonesia itu dicetuskan itu tahun 47 di Tasikmalaya. Lebih duluan Lebih Muhammadiyah. duluan Pekajangan. 10 tahun lebih dulu Pekajangan itu ada koperasi dibanding secara nasional. Nah dulu Muhammadiyah koperasi batik Pekajangan memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Logika saja sekarang kita main logika. Main gampang, bodoh-bodohan. Pernah masuk ke gedung koperasi batik Pekajangan? Pernah. Tapi ngerti ya, koperasi batik ngerti ya sini ya? Iya. Gedung itu didirikan tahun 63. Kalau tahun 63 berarti 60 berapa nih? Saya ingin selalu ingin hitungan. Ya 60 tahun lebih lah. Iya. 60 tahun yang lebih. 60 tahun yang lalu di Pekajangan, sebuah desa sudah berdiri gedung seperti ini yang sampai sekarang masih sering digunakan untuk acara mantenan, acara macam gitu. Gedung gede, gedung pertemuan. Iya. Semegah itu sampai sekarang tidak ketinggalan zaman. Itu tahun 60 tahun yang lalu. Kira-kira 60 tahun yang lalu ini gedung koyo koperasi batik Pekajangan, gedung pertemuan itu saya yakin di kota-kota besar pun belum banyak. Iya. Di Jakarta, Bandung, Semarang pun belum banyak. Karena itu bisa menampung ya 1000 lah kalau. Nah, bangunannya kokoh. Jadi Kajangan wis duwe gedung semegah itu ketika di kota-kota besar pun belum ada. Logika menunjukkan berarti wong Kajangan zaman sebelum makmurnya luar biasa. Iya.
Nah orang makmur orang bakal gawe gedung saya banyak desa-desa dong gawe gedung serbaguna kan? Apa Iya. namanya? Kayak aula pertemuan. Awal pertemuan ya. desa-desa. Iya. Baru sekarang. Iya. Itu gedung itu siapa gue bebas jangan gitu loh. Itu baru sekarang. Itu pun setelah dapat anggaran desa dari pusat, Pemerintah. ADD kan. Itu pun bangunnya bertahap. Ini ngajang-ngajang. Dan itu sudah menunjukkan nek wong iki do miskin-miskin, orang bakal gawe gedung kok kaya. Kalau itu kan gawe gedung pertemuan wong gak kok Iya, iya. ngurip PKL gitu kan. Iya. Ini logika. Dan sepanjang rumah-rumah di Pegadaian sini, ya bisa lihat. Mungkin sekarang sih biasa-biasa saja. Iya. Sekarang saya itu kelahiran 68, berarti umur saya 57. Aku kasih ngelawar bangunin enggak? Artinya gedungnya pinggir jalan mama ini Iya. dibangun tahun 50-60-an. Udah ada. Sudah begini, tidak terlalu ketinggalan sama. Malah kadang ikonik bagus. Iya. Kemarin di Pegadaian itu kan ini wingi-wingi ada dari ITB itu kan datang ke sini itu karena banyak gedung-gedung tua, rumah-rumah tua. Rumah-rumah tua. Nang gini, nang Pekalongan ngono misalnya ya nek Monopringgo ya kau endi jenenge sing Monopringgo iki mau. Nah, Monopringgo iki misale Rawakembu. Nah, daerah Rawakembu itu kan kalau kan sana kan sudah ada koperasi ya. Ada koperasi juga. KP, apa namanya gitu. Nah, itu juga bangunan rumah mas seperti rumah Ponorogo terus nek di biro desa Pak Kuncen misalnya. Kok Pak Kuncen? Pencongan. Misalnya kota ya Pesindon. Itu daerah-daerah dulu daerah-daerah kaya karena koperasi. Lah koperasi Pegadaian itu sama seperti koperasi Pegadaian itu menjadi cikal bakal berdirinya banyak koperasi di seluruh sampai Comal sampai itu idenya dari sini. Tokoh-tokohnya dari sini. Jadi sini berdiri dulu kemudian koperasi kiri sini termasuk Muhammadiyah Pegadaian ketika kemudian berdiri operasinya itu makmur sekali, sukses, kemudian bisa membangun macam-macam, hasilnya gede untuk mengongkosi kegiatan Muhammadiyah itu berkembang pesatnya itu di Pantura itu sumbernya dari sini. Dari Limpung, Tersono, Comal sampai Tegal itu awal bermula dari sini. Sehingga di daerah Pantura Barat itu ada Muhammadiyah itu sumbernya dari sini. Kenapa waktu itu di Muhammadiyah Pegadaian pada tahun 49 kalau nggak salah itu berdiri namanya Sekolah Mualimin Mualimat. Iya. Mualimin Mualimat ya sekarang di IMBS itu. Iya. Itu lulusan itu loh. Jadi mualimat di madrasah ya. Jadi yang lulus tingkatnya sampai SMA berarti aliyah. Itu lulus dari situ itu biasanya sekolah itu kan dari mana-mana berarti Tegal, Kendal, Banyu Putih. Termasuk ketika saya SMA, aku SMA itu koncoku Banyu Putih iki ono, Mbak. Koncoku Petarukan ono. Koncoku Limpung ono. Sekolah dari sekolah lagi nih. Biar kan SMA belum banyak juga tahun 80-an kan. Iya. Jadi sekolah lu akeh. Lah, itu sekolah lagi. Lah sama seperti mualimin itu. Kalau mualimin memang dicetak untuk menjadi ulama ya, menjadi tokoh-tokoh. Jadi begitu lulus nang mualimin, do balik ke tempatnya masing-masing, dia menjadi tokoh ulama. Lalu mendirikanlah Muhammadiyah di daerah masing-masing. Jadi nyebar gitu. Dan di sini juga dai-dai dari sini, kiai-kiai gini, ini juga tabletnya ini sampai prono-prono, sampai Comal, sampai Tegal, sampai Tersono, Limpung, semana-mana. Jadi dari sana berkembang. Itulah hebatnya zaman itu simbah-simbah kita di Muhammadiyah itu awal. Saya ingin berkata kajian nanti dengan ini cerita saja. Aku dulu kuliah di Solo. Saya kuliah di Kocok-Kocokan di saya masa masuk aku kuliah di tahun 86. Masuk 86 udah lahir kelas 11. Jelas belum langsung udah lahir. Aku kuliah.
waktu di Solo itu kan dongengan kan Iya. karena kuliah kan dari mana-mana gitu. Iya. Bagaimana kuliah di Solo kan ono sing di Jawa Timur tuh. Kan dongengan. Nggon ki listrik kuwi mlebu nang desamu tahun piro? Ono sing tahun 80, sing 90. Aku lho melayani kajangan lho bisa listrik. Ora sing andel. Tahun 65 sampai nanti kajangan bisa listrik wis ono. Masa itu kocok udah larangnya kan tuh. Jadi rata-rata mereka itu listrik double bulan bisa nih dewi dengan dewi itu tahun di atas tahun 80 ke atas. Tahun 80-an baru listrik gitu. Lah aku ini aku lahir padang loh ini ada. Itu karena di Pekalongan waktu itu memang jiwa entrepreneur pengusahanya gini banyak itu. Pekalongan menurut ceritanya koperasi itu pernah mengaspal jalan dari McDonald sampai Lungu. Pernah saking jayanya koperasi itu. Jadi kalau kemudian Pekalongan itu berkembang cepat itu karena didukung oleh tiga tadi itu dari ulama, kemudian entrepreneur, pengusaha, dan yang satu adalah birokrasi. Banyak sekarang sudah mulai jalan, mendadak. Nah, jiwa entrepreneur, kemudian keulamaannya juga tinggi dan apa jenenge pengusaha juga, walaupun pengusaha itulah yang menyebabkan ketika kemudian sumber dayanya ada, sumber dananya juga ada dari koperasi, maka jas bayangkan sekarang yang tahu pabrik Kimpong yang sekarang koperasi yang sekarang pom bensin yang di Pringlangu. Iya, Pringlangu. itu tanah berapa hektar itu miliknya ya koperasi. Dulu yang dulu Stikes itu juga ya pabrik sekarang kesan WPP yang sana yang di Pekalongan punya 2 rumah sakit, rumah sakit Islam dan satu rumah sakit ibu dan anak RSI. Kita punya WPP, kita punya sekolah itu ada 16 dari SD sampai SMA, punya satu pondok pesantren. Kemudian kita punya SLB, sekolah luar biasa, satu-satunya sekolah SLB swasta di Kabupaten Pekalongan. Kayaknya sih ya dulu nanti Pekalongan memang yang pertama di SLB Pekalongan. Kita punya itu. Kemudian kita punya ini yang baru Port Pelataran. Ini fenomenal sekali ini. Kita diri sampai kita sebagai pengurus itu hanya Jadi di kepengurusan yang sekarang ini ada 6 proyek yang kita garap. Yang pertama kita dulu dirikan SLB, sudah berdiri, sudah berjalan 2 tahun, mulai nolak-nolak. Karena SLB sekolahan longko gitu loh. Kemudian kita dirikan rumah sakit Islam sekarang bangun lantai 6, baru diresmikan kemarin. Mewah sekali dalamnya. Oyo hotel betul ya, rumah sakit tadi Oyo hotel betul nyaman banget. Terus kita bangun pelataran itu, terus kita sedang bangun SD 4, SD sekolah. Jadi dulu ketika rumah sakit belum bangun yang lantai 6 itu ada SD sing sampingnya SD Muhammadiyah 4. Itu akhirnya harus tergusur pindah. Karena kita branding ulang menjadi bukan sekolah biasa tapi sekolah alam. Bangunannya beda, serba terbuka. Nanti konsepnya konsep sekolah alam. Jadi banyak di alamnya, banyak sekolah di luar tidak lebih kayak nge-explore alamnya. Kira-kira nantinya begitu. Di mana kira-kira? Tempatnya ini nanti tempat ini belum semuanya jadi sih. Tempatnya di ini RSI.
RSI kan bangunannya sebelah selatan sama utara, tengahnya kan ada jalan. Iya. Nah itu yang bangunan yang sebelah selatan timuri. Agak menjorok sih, agak ke dalam. Berarti nggak jauh dari SD sebelumnya ya? Sudah ya, nggak jauh. SD 4 Kimono sebelah wetan kemudian melempati jalan gitu kan. Jadi melempati. Jadi jajaran RSI. Bangunannya beda, tidak seperti sekolah biasa. Tapi belum semuanya jadi, masih proses, masih mahal lah ya. Itu untuk bangun itu mahal. Kemudian ini yang terakhir SMA Muhammadiyah. Sekarang kalau lihat SMA Muhammadiyah berubah tampilannya. Iya. Tampilannya sekolah kayak hotel. Harap itu orang ini dipupuri kok tak hasilnya di make up toh itu jerone ya biasa. Belum sampai di dalam total belum. Cuma semua ruang udah ber-AC semua. Nah, tapi kayak kayu gitu loh. Ini ngarep itu baru dikelotok aja itu pakai di make up toh gitu. Tapi sekarang menjadi terlihat tidak kumuh seperti itu. Karena SMA Muhammadiyah itu didirikan tahun 55, Mbak. Wow. Bayangin. Di sekolah itu di SMA itu dulu hanya ada satu sekolah SMA Negeri Kartini itu, SMA Negeri 1. Kemudian setelah itu ya SMA Muhammadiyah. Biar zaman awal-awalnya lebih keren di sekolah Muhammadiyah daripada negeri awal-awalnya. Biasanya kan Awal-awalnya. Nah ini sekarang udah mulai pelan-pelan. Itulah Muhammadiyah Pekajangan sekarang bisa begitu, sudah menjadi trend center. Ini pelataran ini kami kurangnya Mas. Jadi waktu itu kan sekolah, kono kan memang baik paham, kono kan memang dari dulu kuliah, tapi kan kumuh ya. Iya dulu sampah tumpukan sampah gitu. Sampah. Tapi pernah jadi tempat untuk makan, cuma kumuh. Iya. Ketika kita itu misalnya naik gedung ini, UMPP ini yang melantai atas, bila misalnya lah kok ini, salah meremenis rokok kayak. Terus tampilan dari depan ini Pekajangan ini Muhammadiyah di sini kan tengah-tengah Pekajangan, tempat lewat TV, gedungnya gede, kono apik, gambarnya bagus, masjidnya juga luar biasa seperti ini. Kok kono kok kumuh? Akhirnya kita undang itu Mas Des Ekonomi di sini. Nah ini kan beli konsepmu gambar, gambar saya biro. Mau sekian miliar lah, hidup biro. Ini itu apa? Tahu tani, tangan, gitu. Tahu tani, bangun, bu bayar habis nyewa. Ubah konsepnya oleh teman-teman yang harus dimonggo Mbak. Santai saja. Jadi diubah konsepnya, bangunannya 3 Witoto yang agak kekinian Instagramable. Mau sharing sama sekarang gitu ya. Mengikuti zaman. Mau nih awalnya saya termasuk sih agak mengkhawatirkan karena itu awal kontraknya kan 20 juta gitu, maintenance itu ternyata 15. Gue curang dulu, mau orang payu, gue investasinya mahal, tahun depan mau kontrak. Tapi mereka ke masjid ekonomi enggak, pokoknya terus gini. Nanti kita akan seleksi yang betul lah, kita seleksi betulnya yang kekinian. Kita mau menaikkan grade konsumen. Jadi sing mau niki sing do teko mrono ki model wong sing nek grumungan karo do ligot, sangkreng gitu ya. Wong tua dodol jamu, jamu dan segala macam. Kan kita mau menaikkan konsepnya itu menaikkan konsumen itu dari yang kelas bawah dan tua menjadi anak muda. Makanya dibuat kekinian, ikonnya itu juga miring-miring kayak orang Minang. Dodolannya juga ono ramen, ono aja gitu lah ya. Yang makanan zaman sekarang gitu ya. Begitu dibuka itu sudah terakhir Mbak. Jadi hanya ada 15 waktu itu. Terus sing daftar orang 40. Kita seleksi. Kok dodolnya kok orang kena kembar. Orang kena kembar. Jadi dodol ini orang kena soto maneh, orang kena jadi kita di anu lah. Terus
sing kira-kira warung-warung yang cenderung kotor, misalnya kan biasanya baru tulang tempe, goreng, ngono kan, wah, tulang kan gitu kan, itu dipersisir. Nah, akhirnya, alhamdulillah itu kok satu ruangan itu dikontrak sama Pemjateng Syariah. Karena Pemjateng Syariah kan bekerja sama baru UMPP. Hanya dia pun ambil dua, aslinya tambahan lah yang dua itu tambahan. Nah ini dia mau bayar 5 tahun sekalian. Itu kan lumayan hidup sebelum mulai chill kan. Begitu buka, lihat dia Desember lah, ini baru sampai 1 tahun. Kita orang Islam. Dulu kita kan tes case, ini tes case-nya tahun 2000. Oh iya. Itu bagus kami. Viral. Betul. Tambah lagi. Sampai sekarang Masih. masih kan. Nah, ini kita di luar ekspektasi kami gitu loh. Bayangkan kami tidak seperti itu, ternyata sesukses ini. Nah, alhamdulillah. Kemudian Pekajangan itu juga punya HW Sport Center. Iya. Oh iya. Lapangan HW. Iya lapangan HW. Pernah ada yang ke lapangan HW? Pernah. Nanti bisa dilihat. Jadi lapangan HW itu sekarang ada lapangan bola, kemudian untuk jalan pagi sehat sekarang, kalau pagi-pagi itu ramai sekali untuk jalan. Kemudian lapangan tenisnya juga ada, lapangan futsalnya ada, pingpong juga ada, dan satu kafe. Iya. Untuk ngopot itu, tapi ini tutup kan? Oh, itu sih. Ini sudah tutup, sudah mau ganti kepemilikan. Kurang waktu. Oh iya. Karena rusak gitu. Nah, sport center semacam itu satu-satunya Muhammadiyah tingkat cabang se-Indonesia yang punya cabang. Jadi kalau Muhammadiyah itu kan dari pusatnya kan Muhammadiyah Pusat, tingkatnya nasional. Kemudian kan di tingkat provinsi namanya Muhammadiyah Pimpinan Wilayah. Di tingkat kabupaten namanya kan daerah. Kemudian di tingkat kecamatan itu namanya cabang. Baru ranting dan tingkat desa. Lah istimewanya Pekajangan harusnya kan cabang itu tingkatnya kecamatan. Tapi khusus Pekajangan cabang itu desa. Sak desa Pekajangan cabang justru paling gede, paling awal bersumbernya dari Pekajangan. Ini makanya disebut kayak pusat Muhammadiyah gitu ya. Kalau di Kabupaten Pekalongan bahkan di Jawa Tengah saja, bahkan secara nasional sebut Muhammadiyah Pekajangan banyak yang tahu karena legendaris. Oh iya. Legendaris. Dulu itu kita banyak menguasai secara nasional pun kita perannya Pekajangan itu diakui. Jadi Muhammadiyah itu satu Pekajangan, yang kedua kalau di Jawa itu mencuat awalnya itu Pekajangan, kalau di Sumatera itu Padang, bahkan Tuyul misalnya. Itu sama mencuatnya, sama juga tokoh-tokohnya tokoh-tokoh pengusaha semua. Nah itulah Muhammadiyah. Kalau di Pekajangan itu bedanya lagi, semua amal usaha Muhammadiyah, semua amal usaha itu ya rumah sakit, ya sekolahan, ya panti asuhan, terus sport center, pondok dan segala macam, TK, SLB, semuanya lah ya. Itu namanya pasti Muhammadiyah. Namanya Muhammadiyah. Jadi kalau dibilang pondok NU karo Muhammadiyah kan akhir Muhammadiyah. Sing nama Muhammadiyah loh. Iya. Karena NU itu tidak nama pondok NU. Iya. Kiainya gitu loh ya, sendiri-sendiri gitu loh. Tapi kalau Muhammadiyah semua amal usaha dari sekolahan, PAY, panti asuhan, rumah sakit, bank, pasti namanya Muhammadiyah. Namanya satu Muhammadiyah. Gak ada nama perorangan. Dan di Pekajangan ini, khusus Pekajangan loh ya, asetnya itu kayaknya itu ya mungkin mendekati 1,5 triliun, 500 miliar ada. Mungkin angka itu hampir
Rumah sakit aja udah berapa? Kemarin rumah sakit bangun satu bangunan aja 50 miliar. Iya. Lantai 6 itu 50 miliar, Pak. Itu baru bangunannya, belum isinya. Belum unitnya, kemudian kalau itu udah terlalu mahal. Yang mahal kan alat-alat Iya, Oh, iya. medisnya. Oh ya. ini yang mahal. Ono CT scan, ono kemudian apa jenis ronsen gitu kan, alat operasi, luar biasa mahal, itu mahal. Itu rumah sakit pondok seluasnya. Kita masih punya tanah sing nganggur mangkrak, nggak pernah kita garap, itu hampir 1 hektar di tengah kota hampir menang. Oh iya. Rumah sakit dari Minat jalan Kusut itu pengeluaran itu kita punya tanah 1 hektar di sana, mangkrak sempat kita garap. Saya mikir gitu, tawarkan Pak di hotel, kok bisa kita coba tawarkan tak? Coba tawarkan. Apa Pak gawe gedung convention, artinya gedung gawe acara-acara wisuda lah, apa kayak EWIN kan Iya. yang mulai disewa-sewakan kan? Iya.